Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya minta tolong Arwi mimpin doa ya untuk kuliah hari ini. Baik Ibu, mari berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali melakukan perkuliahan ini Tuhan, meskipun tidak bertatap muka, tetapi pada saat ini kami mohon urapan yang daripada Tuhan, sehingga apapun materi yang disampaikan oleh Ibu pada boleh menjadi pengetahuan hikmat dalam kehidupan kami. Bahkan terkhususnya Tuhan mempersiapkan kami untuk pelayanan. Berkati setiap kami Tuhan, baik yang mengajar maupun kami yang akan diajar. Kami menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Sebentar ya. Oke. Kalian bisa lihat ya? PPT bisa? Oke, kelihatannya. Oke, saya akan memulai. Nah, mata kuliah kita adalah kepemimpinan Kristen. Kalau dalam bahasa Inggris, Christian leadership. Kalau kalian punya diktat, sambil melihat diktat, kita belajar ya bersama-sama. Ya, kalau punya diktat, ambilkan diktat lah ya. Nah, saya mau bertanya, yang pertama ini, dengan pertanyaan ini, apakah Anda benar-benar ingin menjadi seorang leader? Apakah Anda sekalian benar-benar ingin menjadi seorang leader? Maksudnya di sini leader itu kita anggap ini aja, pemimpin rohani. Ya. Dengan kata lain mungkin hamba Tuhan lah ya, pemimpin rohani. Motivasinya apa untuk mau menjadi pemimpin rohani? Dedi? Mana Dedi? Ya Ibu. Dedi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi pemimpin rohani? Yes. Oke, yes. Ya Ibu. Ya, kalau gitu, motivasinya apa? Mengapa? Kenapa mau menjadi pemimpin rohani? Dedi, ayo tolong jawab. Alasannya, pasti ada alasan itu. Untuk memenangkan banyak jiwa Ibu. Oh, untuk memenangkan banyak jiwa. Di sini banyak sekali yang belum mengenal Kristus Ibu, banyak sekali. Oke, terima kasih ya. Jadi jawabannya Dedi untuk memenangkan jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, membawa jiwanya ya yang belum mengenal Tuhan Yesus kepada Tuhan itu ya. Oke. Namun di antara orang Kristen pun ada yang menjawabnya begini. Saya mau benar-benar mau menjadi pemimpin gereja, ya, pemimpin rohani lah ya. Karena pemimpin itu, mereka anggapnya pemimpin itu sebagai dudukannya, jabatannya. Jadi mereka memikirkan menjadi seorang pemimpin di gereja itu adalah hak yang istimewa akan dimiliki oleh mereka. Nah, ada memiliki pemikiran-pemikiran begitu, orang-orang yang ada memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Namun, buat pemimpin rohani yang memang benar itu, mereka harus tahu untuk menjadi pemimpin rohani kita harus membayar harga.
menjadi pemimpin rohani itu bukan merupakan hak yang istimewa. Melainkan itu untuk menjadi hamba Tuhan, pemimpin rohani kita harus bayar harga. Ya. Jadi tidak begitu mudah untuk menjadi pemimpin rohani. Kalau orang-orang yang di luar sana ya, pokoknya dunia sekuler, mungkin ada pemimpin, mereka menganggap kepemimpinan itu adalah hak yang istimewa. Namun, buat orang Kristen yang benar, apalagi hamba Tuhan, kita harus tahu, menjadi pemimpin rohani itu, untuk itu kita harus bayar harga. Nah, dengan kata lain, menjadi pemimpin rohani itu adalah respon. Respon apa? Terhadap panggilan Tuhan. Kita bisa meresponnya terhadap panggilan Tuhan apa? Dengan bayar harganya. Itu apa? Menjadi pemimpin rohani. Nah, kemarin kita sudah kalian sudah mengerjakan tugas kan? Ini 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah sudah mempengaruhi kepada kehidupan kalian? Ada yang jawab Tuhan Yesus, dan ada juga tokoh-tokoh Alkitab, Paulus, Abraham. Ya, saya sudah baca semua tugas kalian. Ya. Orang tua juga mempengaruhi kehidupan kalian. Nah, yang kedua pertanyaan itu, apa saja kualitas ya yang dimiliki oleh pemimpin yang kalian hormati? Yang positif ya, karakter-karakter yang dimiliki oleh pemimpin yang positif itu, ada yang jawabnya pemimpin harus bertanggung jawab, harus setia, percaya diri, harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, harus mampu untuk memecahkan masalah, ya, taat, tekun, kerendahan hati, simpati, sukacita, ya banyak ya. Itulah karakter-karakter yang positif yang dimiliki oleh pemimpin rohani. Yang ketiga, ada juga karakter yang negatif ya, dimiliki oleh pemimpin rohani selama kalian mungkin sudah melihatnya ya. Jadi ada juga pemimpin rohani yang sombong ya, kesombongannya, mentalnya lemah, ada yang jawab begitu. Dan ada orang yang mungkin arogan ya. Ada juga pemimpin yang begitu pelit, ya, nggak punya empati, nggak punya simpati. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita membahas kepemimpinan. Tuhan dan manusia terus-menerus mencari seorang pemimpin dalam berbagai bidang pelayanan Kristen. Tapi bukan hanya Tuhan saja ya, terus-menerus mencari seorang pemimpin yang ideal gitu. Manusia pun ya. Setiap negara pasti punya pemimpin juga ya, namanya Kristen. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan terus ingin mencari seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di dalam Alkitab, kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Di situ ada. Siapa yang bisa mencari firman Tuhan bagian ini? Ayo. Siti bisa bacain ayat ini? 1 Samuel berapa Ibu? Oh, Samuel 13 ayat 14. 13 ayat 14. Tolong bacain ya. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya.
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke. Di tengah Alkitab ayat ini ada begitu kan? Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ya. Tuhan sudah mencari gitu ya. Tapi orang yang apa nih? Syaratnya harus berkenan di hati Tuhan. Ya, Tuhan terus mencari begitu, seperti itu. Dan juga kitab Yehezkiel pun ada ya. Nanti kalian baca sendiri ya dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Di situ pun Tuhan mencari seorang pemimpin yang berkenan di di hatinya. Ya. Di bawah ada beberapa nama tokoh Alkitab ya. Di sini ada Musa, Daud. Kalian sudah kenal ya. Petrus, Gideon. Siapa ini orang ini Gideon? Gideon siapa ya? Pernah dengar pasti dalam Alkitab. Siapa ya Gideon? Ayo, kau tahu? Hakim orang Israel Ya, pada zaman hakim itu. ya, seorang hakim. Tapi dia awal-awalnya dia sangat takut. Dan juga dia takut apa ya? Tentang bangsa lain mungkin. Dan juga dia disebutnya sebagai pengecut gitu. Gideon. Pengecut. Walaupun dia pengecut, Tuhan ingin memakai dia. Dan ada satu orang lagi, siapa nih? William Carey. Apakah kalian pernah dengar nama orang ini? William Carey? Tahu? William Carey itu siapa? Belum pernah dengar? William Carey adalah misionari Inggris yang telah melayani negara India. Dia sangat terkenal di dalam sejarah misi dunia. Awalnya dia juga memang tidak begitu sempurna, banyak kekurangan. Namun Tuhan memilih dia sebagai misionari yang terkenal gitu ya. Oke, Andika masuk ya. Andika, apa kabar? Enggak, suaranya enggak terdengar ya. Andika? Halo? Andika? Oh, udah masuk. Halo? Halo, Andika. Ya Bu, saya minta maaf Bu, jaringan baru bagus. Oh, baru bagus ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Ya. Oke. Ya Bu. Ya. Musa, Daud, Petrus, Gideon, dan William Carey, mereka memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani, ya, yang mempengaruhi banyak jiwa-jiwanya ya. Namun mereka tidak sempurna. Mereka pun banyak ada kekurangan dan keterbatasan. Namun Tuhan memilih mereka. Kalau Musa, dia pernah berbuat dosa yang besar. Apa itu? Dia pernah membunuh ya seorang Israel kan, orang Mesir bukan Israel. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Ya nggak sempurna. Petrus orang yang sering marah dan juga dia pernah menyangkal 3 kali itu. Ya Tuhan Yesus. Gideon disebut seorang pengecut yang nggak mau taat perintah Tuhan awal-awalnya. William Carey pun memang dia juga banyak memiliki kekurangan. Namun Tuhan memilih mereka. Jadi Tuhan melihat apa ya di dalam kehidupan mereka ini. Tuhan melihat hati mereka. Jika seseorang memang berkenan di mata Tuhan, ya mereka bisalah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan atau untuk menjadi pemimpin rohani. Ya, kita pun memang tidak sempurna ya. Benar enggak ya? Suatu hari nanti kalian semua akan menjadi hamba Tuhan,
pemimpin rohani untuk melayani jiwa-jiwa yang akan dipercayakan kepada kalian. Benar ya? Ya. Sekarang mungkin kita bisa mengatakan seperti demikian. Tuhan, saya tidak begitu cakap untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, saya enggak begitu banyak memiliki talenta. Saya tidak bisa main musik. Saya memang susah bergaul dengan orang lain, susah berkomunikasinya. Saya tidak bisa cepat menangkap apa yang dosen jelaskan, tapi tidak usah khawatir. Dan kalian sekarang melewati masa-masa pembentukannya ya, yang untuk masa depan untuk menjadi pemimpin rohani yang setia lah itu. Ya, pasti kalian bisa mengerti ya. Jika kita berkenan di dalam hati Tuhan, kita bisa dipilih oleh Tuhan dan menjadi pemimpin rohani yang sejati. Oke? Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silakan ya. Lanjut. Nah, gereja sangat membutuhkan pemimpin yang sejati. Maksudnya di sini pemimpin rohani, bukan pemimpin secara umum. Ya, jadi ada syarat-syaratnya ya, persyaratan. Pemimpin rohani, pemimpin yang sejati harus pasti rohani lah ya. Jadi buat seorang pendeta, tugas yang paling utama itu adalah menjaga kerohaniannya. Jika seorang pendeta tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah berdoa selama 6 bulan, ya, dia dianggap aja orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani harus berusaha jerih payah untuk apa? Menjaga kerohaniannya. Itu harus jadi tugas yang paling utama. Nah, yang kedua, syarat yang kedua itu memang pemimpin sejati harus memiliki wewenang. Yang ketiga, pengorbanan. Ya, tadi saya sudah jelaskan harus mengorbankan diri dan rela menderita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah rela menderita ya untuk menggantikan kita, ya, untuk menebus dosa kita. Nah, yang terakhir, pemimpin yang sejati harus memiliki moralitas yang tinggi. Ini maksudnya apa ya? Moralitas yang tinggi. Memang hamba Tuhan pun memang manusia biasa. Pemimpin rohani bisa jatuh dalam dosa. Nah, tapi kita harus jujur ya kepada Tuhan dan kepada jemaat-jemaatnya. Ya. Nah, misalnya ya, saya kasih contoh. Seorang hamba Tuhan, mungkin penatua gereja ya, bisa jadi begitu. Dia mengambil uang persembahan. Ya. Mungkin nggak banyak, cuma sedikit. Misalnya 10.000 lah. Tapi ini, jika ini diketahui dari jemaat yang lain, ya pasti mungkin dihukumlah apalah. Tapi sebelumnya diketahui pun, pemimpin rohani harus jujur kepada jemaat-jemaat yang lain. Mengerti ya? Contoh yang kedua. Terkadang ada hamba Tuhan, apalagi pendeta ya, yang jatuh dalam dosanya itu berkaitan dengan masalah wanita. Selingkuh, ya apalah gitu. Menurut saya, hamba Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa, tapi kesalahan itu yang berkaitan dengan masalah wanita, masalah seksual itu, dia lebih baik tidak melayani lagi. Gitu. Ya. Kita ini pokoknya harus hati-hati ketika kita dipercayakan sebagai hamba Tuhan di gereja ya. Banyak ada godaannya. Ya.
Sebenarnya sih kita tidak mau melakukan kesalahan. Namun ya di dunia ini ya banyak pengaruh-pengaruh dan godaan, pengaruh-pengaruh yang negatif, godaan-godaan pun banyak sekali, banyak ya. Jadi pokoknya kita harus berusaha untuk memiliki moralitas yang tinggi. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin rohani yang sejati? Kita harus berkualifikasi ya dengan beberapa syarat ya. Seperti demikianlah. Oke, lanjut. Masih ada persyaratan untuk pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang sejati itu mereka mengakui dosa. Mengakui dosa kepada Tuhan, ya mungkin kita setiap hari ya mengakui dosa. Tapi kita harus berani. Pemimpin rohani harus berani mengakui dosa kepada orang lain. Walaupun mungkin kesalahan yang mereka lakukan itu, misalnya tadi saya udah jelaskan, mengambil, mencuri lah, masalah yang berat itu pun ya kita harus berani mengakui kepada jemaatnya, orang-orang lain. Yang kedua, memeriksa isi hatinya di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus melakukannya. Jika kita adalah pemimpin rohani. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang berhala. Ya. Kita mungkin tahu. Yang keempat, tidak takut akan mati. Ya, ini sangat berat juga ya. Bagi saya pun, memang ya saya juga manusia biasa, ya, susah sekali ya. Tidak takut akan mati. Seperti Rasul Paulus lah ya, pemimpin rohani tidak takut akan mati. Nah, yang kelima, pemimpin rohani yang sejati tidak kompromi dengan siapapun, dengan apapun. Yang keenam, pemimpin rohani harus rela memikul salib, mengorbankan dirinya. Yang ketujuh, pemimpin rohani tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Beberapa hari yang lalu saya sudah lihat foto-foto di Facebook. Seorang alumni dia posting fotonya. Dia menuju ke ladangnya Tuhan ya, ke pedalaman yang ada di daerah-daerah yang ada di Sulawesi. Ya, di situ saya merenungkan sejenak gitu ya. Alumni mahasiswa ini wah luar biasa. Dia sudah memutuskan untuk memikul salibnya, mengorbankan dirinya demi pelayanan Tuhan. Ya, kebanyakan mahasiswa sebenarnya sih tidak mau pergi ke pedalamannya. Mungkin bagi saya pun susah lah tinggal di pedalaman itu kan. Hanya untuk pelayanan Tuhan. Namun di antara kita ada orang yang rela mengorbankan diri untuk pelayanan, untuk membawa jiwa-jiwanya kepada Tuhan. Ya. Itulah. Oke. Lanjut. Andika, Teddy, dengar ya? Dengar kan? Pahamnya? Paham juga? Oh, paham ya. Oke. Memang saya bicaranya agak pelan-pelan, mungkin itu bisa membuat kalian mengantuk gitu. Tapi jangan mengantuk ya. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaan buat seorang pemimpin. Yang pertama, apa yang memotivasi saya? Mungkin kita semua menjadi pemimpin. Tadi Dedi sudah jawab. Dia ingin memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, gitu kan? Tapi di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 30 sampai 45, di situ ada munculnya dua tokoh Alkitab, yaitu
Yakobus sama kalian tahu Yohanes. Mereka meminta sebuah kedudukan kepada Tuhan Yesus. Dengan keinginan mereka, dengan ambisinya mereka. Mereka mau jadi pemimpin lah gitu. Ya, dengan ambisi mereka ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka seperti demikian. Saya bacainnya ya. Bentar ya. Saat Yohanes dan Yakobus meminta kedudukan, jabatan tinggi gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada mereka. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kalau kita benar-benar mau jadi orang yang besar gitu ya, kita harus gimana? Ya, kita harus menjadi hamba dulu, hamba. Ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi waktu itu mereka mungkin dengan ambisinya. Kalian tahu nggak arti kata ambisi? Ambisi itu berupaya untuk memajukan diri. Ambisi artinya ambisi. Jadi motivasi mereka motivasi mereka salah ya. Yakobus dan Yohanes. Yang kedua, apa syarat untuk menjadi pemimpin rohani, pemimpin gereja? Di dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ada, Titus pun ada. Kalian nanti akan cari ya, kalian sendiri cari, nanti coba baca. Di situ ada persyaratan untuk menjadi penilik gereja. Ada standar-standarnya, persyaratan untuk memilih pemimpin gereja. Ya. Itu dari Paulus, Rasul Paulus. Yang ketiga, apakah pemimpin selalu benar? Andika, coba jawab. Pemimpin selalu benar enggak? Pemimpin rohani maksudnya di sini. Selalu benar gitu mereka. Pemimpin. Hah? Tidak semua, Ibu. Ya, bukan semuanya ya. Ya, memang benar. Bukan semuanya. Jika kita memang mungkin sudah jadi pendeta lah ya. Pendeta di sebuah gereja, untuk melayani jemaatnya. Jika kita salah memilih pemimpin gereja, misalnya jika kita salah memilih penatua gereja atau majelis gereja, apalagi ya, pengurus gereja, nanti jemaat-jemaat kita bisa disakiti, atau mungkin jemaat-jemaat kita bisa juga mungkin cari gereja yang lain. Pokoknya seorang pemimpin rohani harus pintar atau harus bijak untuk memilih pemimpin gereja yang tepat. Orang yang tepat gitu harus dipilih ya. Disitulah kita harus mohon pada Tuhan kebijaksanaannya ya untuk memilih penatua gerejanya, pengurus gerejanya dan seterusnya. Nah, sekarang waktunya cuma berapa detik ya. Jadi kita akan kembali ya. Kita buka sesi kedua ya. Nanti join lagi ya. Oke? Sekarang kita keluar dulu. Oke? Oke. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Keluar dulu. Nanti saya undang lagi kalian.